Ikan lele adalah ikan yang hidup di air tawar. Ikan ini mempunyai ciri-ciri khas dengan tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang serta memiliki sejenis kumis yang panjang, mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Ikan lele merupakan jenis ikan yang mudah dibudidayakan. Kemampuan adaptasinya pun cukup tinggi, sehingga dalam proses penyebarannya tidak mengalami kesulitan, terutama dalam perkembangbiakannya. Budidaya ikan lele berkembang pesat dikarenakan ikan lele dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dengan padat tebar tinggi, dan modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. Usaha budidaya lele, Clarias, bermula dari kegiatan menghasilkan benih, untuk selanjutnya didirkan dan dibesarkan sampai mencapai ukuran konsumsi. Jadi perlu persiapan apa aja sih Pak? Berarti kalau hitungan 3 kali 3 kali 70 500 sampai 2000 kalau tebar panen itu sampai panen. Nah, jadi persiapannya itu selain daripada fasilitas yang ada, yang jelas rencana dulu ya. Rencana mau berapa jumlahnya, atau kita menyesuaikan lahan, dan kita bikin kolam-kolamnya. Kolamnya seperti terpal, kayu, bambu, tali temali. Kemudian kalau terpalnya bisa beli dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian itu ya jelas mau berapa lama nih kita mau panen dari bibit. Bibit itu kan dari ukuran 2 cm yang bisa kita makan pelet yang 2 cm. Dari 2 rata-rata ngambilnya itu ukuran 5 cm ya sampai 7 cm. Kita tebar bibitnya awal 5 sampai 7 cm. Jadi kita tanam, tapi perlu bibit. Selain daripada fasilitas kolam, bibit, air yang jelas. Air itu volumenya harus cukup, artinya jangan sampai kekurangan air karena media ikan air. Dan kesehatan air tergantung daripada volume air. Kalau airnya kurang, susah kita. Jadi selain fasilitas kolam, bibit, air yang jelas. Air juga Debit air ya, debit air dengan air yang kita punya. Cukup nggak dengan kapasitas kolam yang rencanakan kita bikin? Seandainya kurang ya dikurangin, tapi sebaiknya jangan coba-coba kalau debit airnya kurang. berpengaruh. Oh jelas, karena seperti kita kan di udara, mereka di air. Kita menghirup udara, mereka udaranya di air. Kalau kandungan udara di air sudah kurang karena kotor, karena lama tidak ditukar, karena semakin lama tidak diganti, ya megap-megap terus sakit, ya mati, ya nggak sampai ke tujuan, nggak sampai panen dari ukuran 7 sampai ukuran 3. Satu kolam sendiri ada beberapa banyak sekali ikan. Kelihatannya nafsu makannya kurang, terus ngambang, ya nggak bergairah lah ya. Berenangnya agak lambat, itu langsung diantisipasi. Kenapa? Kan kelihatan sih dari badan itu ada yang moncong putih itu jamur yang mengakibatkan radar dia itu keriting gitu, sumutnya. Iya, sungut misa. Dia jadi meraba, jadi dia akhirnya mati lah, nggak bisa. Kemudian Heromonas koreng badan itu kan. Nah ya, selain daripada itu fermentasi itu untuk membibis itu sifatnya kata lainnya merendam. Jadi setengah air fermentasi 2 kali pelet. Dalam kegiatan budidaya pakan merupakan aktor yang memegang peran sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan usaha perikanan. Hal ini dikarenakan pakan merupakan
merupakan salah satu aktor yang sangat penting dalam budidaya ikan, sehingga pakan yang digunakan memiliki beberapa kriteria, diantaranya kandungan gizinya sesuai dengan kebutuhan ikan, mudah untuk dicerna, ketersediaannya melimpah dan berkesinambungan. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin 2015 menyatakan bahwa kualitas dari pakan ini ditentukan oleh kandungan nutrisi yang lengkap mencakup protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pakan yang diberikan untuk pakan ikan diharapkan mampu menghasilkan pertambahan bobot rata-rata yang tinggi, gram, kadar protein tubuh tinggi, dan efisiensi pakan yang tinggi. Pakan yang diberikan seharusnya tidak berlebihan, tetapi dapat menjamin pertumbuhan ikan secara maksimal baik dalam kualitas dan kuantitasnya. Menurut Dhaja, Rume dan Tenga, 2021, probiotik adalah produk yang tersusun dari biakan mikroba atau pakan alami mikroskopis yang bermanfaat dan mempunyai meningkatkan keseimbangan mikrobiologi saluran pencernaan hewan inangnya. Ari, Itriani, dan Subekti, 2014, menjelaskan bahwa bakteri probiotik menghasilkan enzim yang mampu memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana sehingga siap digunakan oleh ikan. Dengan penambahan probiotik pada pakan diharapkan dapat meningkatkan pertambahan ikan lele dan dapat meningkatkan nilai hasil pakan. Selain pakan, aktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan adalah kualitas air, terutama suhu. Karena suhu akan mempengaruhi pertumbuhan dan nafsu makan ikan. Suhu mempengaruhi aktivitas penting ikan seperti respirasi, pertumbuhan, dan reproduksi. Suhu yang tinggi akan menurunkan oksigen terlarut dan mempengaruhi nafsu makan ikan. Meskipun ikan dapat beradaptasi dengan suhu yang relatif tinggi, namun sampai batas tertentu, suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan kematian ikan. Salah satu kendala dalam budidaya ikan lele adalah lambatnya pertumbuhan ikan saat kualitas air berubah. Salah satunya adalah perubahan suhu yang tidak stabil yang mempengaruhi aktivitas ikan. Ketika suhu air terlalu rendah atau terlalu tinggi, ikan akan mudah sakit, nafsu makan akan menurun, dan tingkat metabolisme akan menurun. Ini adalah alasan untuk pertumbuhan yang lambat dan kematian ikan yang tinggi. Oleh karena itu, distribusi organisme di air tawar sangat dipengaruhi oleh suhu. Ikan lele merupakan ikan air tawar yang dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Kelebihan ikan lele antara lain pertumbuhan relatif cepat, ketahanan penyakit yang kuat, kualitas air yang buruk, dapat dipelihara di hampir semua wadah budidaya. Adapun aktor yang mempengaruhi diantaranya pakan dan kualitas air. Agar ikan lele dapat tumbuh dengan normal, pakan yang diberikan harus memenuhi standar nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan lele. Selain pakan,